Salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di renungan minggu kelima setelah Pentakosta ini, bacaan kitab suci diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Panjenengan siapkan, jangan lupa berdoa memohon hikmat Tuhan. Iman kok ngewohake. Nah, itu judul renungan kita pada hari ini. Ngewohake itu apa, saudara, dalam bahasa Indonesia? Saya kesulitan untuk mencari padanannya. Tetapi marilah kita lihat situasinya supaya Anda bisa memahami ngewohake itu seperti apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus menegur orang banyak dengan perumpamaan anak-anak yang bermain di pasar, saudara. Seperti apa anak-anak yang bermain di pasar itu? Nah, begini ayat yang ke-16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah, ini seperti anak yang bermain di pasar. Ayo kita pada main pesta-pestaan pernikahan yuk, gitu. Ayo aku yang meniup seruling. Loh, tapi kok ada yang nggak mau nari? Kenapa itu? Wah, mungkin tidak cocok dengan permainannya. Wah, sudah capek-capek meniup seruling, sudah capek-capek menyanyi-menyanyi. Lah, tapi ada yang nggak mau menari, malah duduk diam di pojokan kayak gitu ngambek. Nah, kalau gitu gimana kalau permainannya kita rubah? Ayo kita main orang matinan yuk, gitu. Nah, ayat yang ke-17b. Kami menyanyikan kidung duka. Ya sudah, ayo ada yang jadi orang yang nangis, ada yang jadi orang yang bersedih, ada yang menyanyi kidung duka, begitu, supaya teman kita yang ngambek nggak mau ikut main pesta-pestaan itu bisa bersama-sama dengan kita, gitu, saudara. Tapi nyatanya mereka tetap aja nggak mau main, begitu. Lah terus gimana lagi? Kita mau main apa enaknya? Diajak main pesta-pestaan nggak mau. Nah sekarang diajak main orang matian, orang berkabungan, kamu nggak mau. Nah, itu gambaran yang disampaikan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang imannya ngewohake itu tadi. Kenapa ngewohake? Ayat yang ke-18 dan 19 ini penjelasannya. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, ini kan ngewake, ya kan? Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis, gitu, saudara. Yohanes Pembaptis makanannya kan belalang dan madu hutan. Lalu Yohanes tidak makan dan tidak minum. Lalu orang-orang mengatakan, malah orang gila gitu. Masa orang kok kayak begitu, tidak makan, tidak minum, makanannya belalang dan madu hutan, orang gila itu. Nah, ya sudah, kalau gitu kemudian setelah Yohanes berlalu, Tuhan mengutus Yesus, yaitu anak manusia yang dia makan, minum bersama orang berdosa, dengan pemungut cukai, lalu kemudian bersahabat dengan mereka. Lah, kamu juga katakan bahwa Yesus itu adalah orang yang pelahap, orang yang rakus, orang peminum. Terus gimana lagi itu? Mau diapain lagi kamu kalau imanmu seperti itu? Nah, itu yang saya maksud dengan ngewohake. Menjenengan terjemahkan sendiri bahasa Indonesianya apa. Nah, kadang-kadang saya dan saudara menjadi orang-orang yang ngewohake begitu. Kenapa ngewohake? Wah, kami maunya pelayanan di gereja yang seperti ini. Lalu kita turuti pelayanan seperti ini, masih saja nggak berangkat ke gereja, gitu, saudara. Lalu kemudian, wah kita maunya begini dan begitu, pengkhotbahnya begini dan begitu, harus begini begitu. Supaya apa? Wah, supaya kami semakin rajin, supaya kami bisa kemudian dapat melayani Allah dengan sukacita. Lah, kemudian dijalankanlah seperti itu. Tapi masih saja tidak ke gereja. Lah, ini kan ngewake. Ketika pelayanan berjalan biasa-biasa saja, lalu kemudian kita berkata bahwa wah, gereja harus memanfaatkan teknologi. Supaya apa? Wah, supaya semuanya bisa berjalan dengan mudah. Lalu supaya kita kegairahan kita untuk beribadah itu lebih lagi. Karena sekarang kan zaman teknologi harus dimanfaatkan. Kira-kira begitulah. Sekarang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kita disuruh social distancing, ya saudara. Lalu kemudian dimanfaatkanlah semua sumber daya teknologi untuk pelayanan.
Wah, segala dikerahkan, semua orang sekarang melayani dengan online, gereja-gereja memanfaatkan pelayanan dengan teknologi. Tapi ya apakah kemudian, ya mungkin iya semangat di awal-awal gitu saudara. Tapi apakah kemudian itu juga kemudian itu bisa konsisten? Artinya wah semangat di awal begitu, lalu tapi apakah itu kemudian bisa membuat kita juga bisa konsisten terus? Bisa semangat. Nah, awal-awal begini, wah begini ya luar biasa. Gini kan enak, bisa kebaktian di rumah sambil makan kacang, lalu sambil bisa minum-minum kan bisa enak. Tapi apakah itu juga bisa menjamin iman kita bisa konsisten? Enggak juga kan saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang kan juga kita ngewohake, minta ini diizini Tuhan, lalu kemudian yang terjadi ya kita tetap saja tidak konsisten percaya kepada Tuhan. Minta begitu diizinkan Tuhan ya tetap saja mungkin kalau orang saya bilang rok-rok asem gitu, pohon asem yang digoyang-goyang itu kan pohonnya asem jatuh semua, habis itu kan selesai gitu. Atau ada istilah lain sagedakan pasar gitu, sagedakan pasar itu kan ramai gitu, lalu habis itu kan selesai tutup dan sepi lagi. Nah itu kayak kita kan juga begitu kadang-kadang, jujur saja saudara, iman kita itu seperti itu. Wah semangat di awal, lalu bergairah di awal, lalu kemudian ya sudah pelan-pelan lalu kemudian menurun. Nah ini jangan sampai ngewake. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis. Orang-orang mengatakan, wah itu orang gila. Yohanes Pembaptis berlalu, utus Yesus yang makan dan minum. Wah itu rakus itu. Nah terus disuruh ngapa lagi gitu saudara. Nah saudara, supaya tidak ngewake, lalu bagaimana? Ini menarik sekali. Coba perhatikan ayat lanjutan tadi. Yesus berkata begini, ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, datanglah kepadaku. Ini bukan soal apa-apa, ini bukan soal agama atau dalam pengertian, ini bukan soal ritual, ini bukan soal formula, ini bukan soal tips, bukan soal teknis, bukan soal bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kegairahan kita dalam beriman, supaya iman kita tidak ngewake, bukan soal formula. Tetapi soal bagaimana kita datang kepada Yesus yang memberikan kelegaan. Kita lanjutkan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Kuk itu palang yang dikenakan kepada punggung sapi untuk menarik beban. Nah Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Nah memikul kuk itu kan perlu menunduk dulu saudara. Nah ini soal kerendahan hati. Kita perlu menunduk dulu, kita perlu ndingkluk dulu untuk mengenakan kuk itu. Nah bayangkanlah bahwa waduh berat sekali nanti Pak. Orang kok disuruh mikul kuk, kita menyembah Tuhan beragama kok disuruh mikul kuk yang berat, yang ada bebannya. Bayangkanlah bahwa Yesus ada di sebelah kita, yang sama-sama dengan kita untuk menarik beban itu sehingga beban itu ringan. Maka Yesus berkata bahwa kuk yang kupasang itu enak, ayat 30, dan bebanku pun ringan. Kenapa? Bayangkanlah bahwa kita akan menariknya bersama-sama dengan Yesus yang akan mengajari kita di sepanjang perjalanan itu. Dikatakan juga belajarlah padaku. Nah, disuruh belajar kepada Tuhan. Belajar soal apa? Belajar kan ada materinya. Nah kalau belajar kepada Tuhan Yesus itu materinya apa? Yesus berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita belajar soal apa? Belajar dari Yesus soal apa? Kelemah lembutan dan kerendah hatian. Itu pelajarannya. Kalau kita nggak lemah lembut, kalau kita nggak rendah hati di dalam mengikuti Tuhan, kita selamanya akan menjadi orang-orang yang ngewohake gitu, menjadi orang-orang yang imannya serba sulit lah, itu ketemu serba sulit gitu saudara. Sebab apa? Kita akan menggunakan apa ya saudara, ego kita akan menggunakan keakuan kita untuk menilai tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk menilai perintah-perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tetapi kalau kita kemudian dengan rendah hati membungkukkan diri untuk mengenakan kuknya, dan kita tarik itu dengan sepanjang jalan itu kita belajar soal apa? Soal kelemah lembutan dan kerendah hatian. Kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan mendapatkan ketenangan, kata Tuhan Yesus. Nah, itulah iman yang sejati. Sekali lagi ini bukan soal formula, tetapi soal iman, soal rasa, soal keintiman kita dengan Tuhan, soal hati kita, soal bagaimana kita terbuka
untuk dapat menerima ajaran Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.